Selamat pagi dan selamat datang buat kita semua. Karena gereja kita mempunyai 3 topik utama. Dan hari ini salah satu topiknya itu adalah siapa kita di hadapan Allah. Dan hari ini siapa kita, saya mengambil judul atau topik sharing firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Saudara, satu ketika saya pelayanan di Karangtengah, beberapa kali saya datang dan ketika satu saat saya datang, lalu saya mau naik ke lantai 2 karena ruang ibadah itu di lantai 2. Ketika saya mau naik, kebetulan ada jemaat. Jadi jemaat ini, jemaat JKI itu hamba Tuhannya tunanetra. 90% jemaatnya juga tunanetra. Kalau mereka kumpul semua bisa 100 orang. Jadi ketika saya datang ada seorang jemaat yang bapak-bapak mau naik ke lantai 2. Dia megang tongkat karena itu mereka punya deteksi atau maps-nya mereka. Mereka naik ke tangga lalu bisa lihat bapak itu naik ke tangga. Terus saya serentak berpikir begini, coba saya tutup mata gitu ya. Dan saya tutup mata, ketika saya tutup mata saya melangkah naik. Saudara, saya nggak bisa angkat kaki saya. Ya, saya coba lagi saudara, angkat perlahan-lahan 1, 2, rasanya itu saya takut sekali, takut jatuh, takut segala-gala ya. Akhirnya perasaan saya nggak mungkin nyampe di atas gitu. Saya buka mata, saya lihat bapak itu. Saudara, bapak itu naik dengan perlahan ya, dengan penuh keyakinan. Terus saya berpikir begini, betapa pentingnya mata buat kita, gitu ya. Karena tanpa mata, walaupun kita sempurna, pasti sekitar 80%, saya belum pernah lihat itu berapa persen fungsi mata di tubuh kita, tapi menurut saya itu 80 sekian persen itu sangat-sangat vital buat kehidupan setiap kita. Ya. Oleh karena itu hari ini ketika saya ditunjuk atau ditugaskan oleh Ibu Gembala dan Pak Gembala, saya tanya kita ikut topik tema, oh iya, oke saya angkat aja ikut tema umum kita. Lalu saya bilang siap Pak, lalu saya bikin tema ini saudara. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Ya. Saya bacakan buat kita, Ulangan 23 ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan auman padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini berbicara tentang bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Pertanyaannya, apakah bangsa Israel ini layak untuk diangkat sebagai biji matanya Tuhan? Kita tahu bahwa saudara, Musa menulis ini di Ulangan 33 ini adalah sebelum dia mengakhiri tugasnya. Jadi dia melihat perjalanan umat Tuhan, begitupun dia pribadi. Tidak ada yang pantas untuk umat ini dijadikan sebagai biji matanya Allah. Bukan karena mereka itu setia, karena tidak ada kesetiaan di antara mereka. Bukan karena mereka itu mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Buktinya ketika Musa diutus ke sana, mereka sudah tidak mengenal Allah. Ya, mereka sudah percaya kepada dewa-dewi yang ada di Mesir. Dan mereka tidak mengenal Allah. Oleh karena itu ketika Musa menghadap Firaun, lalu Musa mengatakan kepada Firaun bahwa izinkanlah saya dan umat Tuhan pergi ke padang belantara untuk meninggikan nama Tuhan di sana, beribadah kepada Dia. Firaun berkata, Tuhan siapa? Aku tidak kenal. Oleh karena itu Firaun mengeraskan hatinya dan tidak mau melepaskan bangsa Israel. Ya, tapi yang terjadi adalah Musa terus melakukan hal itu, saudara. Jadi saudara, ketika Musa datang ke sana, memang hamba atau umat Tuhan ini sudah tidak mengenal Allahnya nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menyembah dewa-dewi dan mereka sudah tidak lagi tahu siapa itu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub.
Kita tahu ketika mereka dibawa keluar, mulut mereka penuh dengan persungutan, ketakutan, kekhawatiran. Mereka terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin membinasakan mereka, kalau kita lihat di ayat selanjutnya, saudara. Tuhan ingin membinasakan mereka. Tapi Tuhan berpikir lagi, kalau saya membinasakan mereka, bagaimana tanggapan musuh mereka terhadap mereka? Jadi saudara, Tuhan memilih mereka sama sekali bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena mereka sudah mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Tuhan memilih mereka karena Tuhan sudah menetapkan mereka sejak awal. Kita lihat ayatnya saudara. Ya, tampilan ayatnya. Kita baca sama-sama. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah bilik yang ditetapkannya. Jadi alasan Tuhan memilih bangsa Israel sebagai biji matanya adalah karena memang Tuhanlah yang menetapkan mereka sebagai biji matanya. Umat kesayangannya. Orang-orang yang memang lemah. Tidak pantas untuk mendapat hal itu. Tapi Tuhan memilih dan menetapkan mereka. Begitu juga saudara dan saya. Saudara dan saya ditetapkan Tuhan hari ini. Kita ada di gereja keluarga Kristus. Bukan karena awalnya kita baik. Bukan karena kita setia beribadah. Bukan karena kita rajin berdoa, berpuasa, baca firman Tuhan setiap hari. Bukan semuanya itu saudara. Tapi memang sudah Tuhan tetapkan sejak awal. Bahkan saya katakan, sejak dalam kandungan ibuku, engkau sudah memilih aku. Jadi saudara, ini adalah suatu ketetapan yang kekal bagi kita. Suatu ketetapan yang tidak mungkin diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh musuh kita sekalipun, oleh orang-orang yang ingin menghancurkan kita sekalipun. Musuh kita dalam hal ini iblis, saudara. Kita tahu bahwa bangsa ini berdiri oleh para pendiri-pendiri bangsa. Dan ketika bangsa ini merdeka, mereka merumuskan, merancangkan bagaimana untuk menyatukan satu bangsa ini supaya bangsa ini tetap berdiri dan tidak hancur kembali, tidak dijajah kembali. Oleh karena itu saudara, para pendiri bangsa ini merancang satu dasar negara yang kuat untuk ditetapkan dan diundang-undangkan supaya bisa mengikat bangsa yang beraneka suku dan agama. Lalu mereka merancang yang namanya Pancasila. Pancasila ini dirancang sedemikian rupa dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kita tahu bahwa hari ini banyak orang, banyak kelompok yang ingin merubah dasar negara kita. Tapi itu tidak bisa. Karena kalau merubah dasar negara dengan dasar yang lain, maka para pendiri bangsa ini dan tokoh-tokoh bangsa ini pada hari ini, mereka beranggapan bahwa bangsa ini akan runtuh dan hancur. Ya, tidak rahasia, ada yang ingin menggantikannya dengan sistem khilafah dan lain-lain sebagainya. Dan itu yang dijaga, tidak akan pernah terjadi. Kalau saudara, para tokoh bangsa ini bisa menjaga apa yang sudah ditetapkan sejak awal oleh bangsa ini tetap kuat. Dan saya percaya apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita saudara dan saya tidak mungkin diganggu oleh siapapun. Kalau manusia saja bisa mempertahankan apa yang sudah ditetapkan dari semula, saya percaya apalagi Tuhan yang sudah menetapkan kita. Tidak mungkin direbut atau dihancurkan oleh siapapun. Itulah Tuhan kita saudara. Jadi saudara, hal ini adalah ketetapan kekal, perjanjian kekal yang tidak mungkin dirubah oleh siapapun. Yang berikutnya kedua, sebagai biji matanya Allah, kita adalah anak kesayangannya. Kita baca ayat firman-Nya ya. Mazmur 17 ayat 8 ini Daud dalam doanya saudara. Sama-sama kita baca. Peliharalah aku seperti biji mata,
sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara, Daud adalah seorang prajurit awalnya. Dia adalah seorang panglima perang dan dia adalah seorang raja besar pada masanya. Dia menaklukkan begitu banyak bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan dan tidak ada orang yang berani menentangnya. Tapi di hadapan Tuhan, Daud berkata begini, saudara. Daud berkata, peliharalah aku seperti biji matamu. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam bahasa aslinya, saudara, ada penambahan 2 kata. Kalau di ulangan tadi hanya 1 kata, ayin. Tapi kalau di ayat ini, kalau bahasa aslinya ada menambahkan bat. Dalam pengertian anak kesayangan. Atau anak perempuan dalam pengertian yang lemah. Jadi Daud menghadap Tuhan dan dikatakan, aku adalah anakmu yang lemah. Anak kesayanganmu yang membutuhkan engkau. Membutuhkan perlindunganmu. Membutuhkan kasih sayangmu. Karena setiap hari aku berjalan dalam ancaman maut. Jadi Daud ketika menghadap Tuhan, biarlah engkau menjaga aku. Karena aku lemah dan bawa aku dalam naungan sayapmu. Supaya aku bisa sampai kepada tujuanmu. Dan hari ini saya percaya, kita adalah orang-orang yang bukan orang-orang hebat. Kita banyak kelemahan, kita banyak kekurangan, banyak sekali intimidasi, dan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Tetapi baiklah kita menyadari, walaupun kita lemah, tapi Tuhan kita dahsyat. Dan Dia akan membawa kita kepada tujuannya. Karena Dia menetapkan kita adalah hal yang kekal yang tidak bisa diganggu oleh apapun, saudara. Saya punya seorang adik-adikan lah ya. Udah lama, kita puluhan tahun udah kenal. Setiap kali saya datang, ketika saya datang kita bicara, setiap kali saja ada saja yang dia keluhkan. Ya. Dia katakan, abang, Tuhan itu nggak adil. Ya. Tuhan itu nggak ada buat saya. Tuhan memang sudah menciptakan saya seperti ini. Saya nggak mungkin diberkati sama seperti ayah saya. Ayah dia adalah seorang politikus. Di satu partai. Ayah dikatakan begini, saya juga mungkin seperti ada lagi omnya yang satu, saya tidak mungkin seperti dia karena Tuhan ciptakan saya seperti ini. Saya sudah bekerja dari kerja yang gak benar, saya kerja benar, tapi kenapa saya tidak diberkati Tuhan? Oke. Kita berbicara, kita berdiskusi, besoknya lagi datang, ada berita baru lagi. Sebelum saya datang sudah ada informasi. Si itu sudah sembahyang di gereja lain, maksudnya di rumah ibadah lain gitu ya. Sudah tidak lagi di gereja. Dan benar-benar dia lakukan, saudara. Karena dia percaya Tuhan itu memang gak adil, gak ada buat dia. Terus saya datang, saya bilang, saya dengar kabar begini-begini. Oh enggak abang, itu kemarin. Sekarang karena anak saya, iman anak saya sudah kembali kepada Tuhan Yesus. Oh ya? Saya doakan dia lagi, kita diskus lagi, saya pergi lagi. Datang lagi. Tuhan gak adil. Selalu begitu. Sampai saya sudah ketahui Tuhan apa yang saya harus katakan buat adik saya ini kan. Adik dalam kejahatan dulunya, sekarang adik di dalam kerohanian gitu ya. Dia sekarang ini saya percaya ini adalah anakmu. Terus dia ngomong kiri kanan ya. Dia kalau bicara, dia pintar sekali kalau bicara, memang dia lagi berusaha untuk menjadi seorang politis seperti bapaknya, saudara. Dia pintar sekali. Jadi kalau dia bicara itu orang gak bisa lawan dia, saudara. Pokoknya dia yang paling benar gitu. Terus dia ngomong. Terus saya bilang, dikatakan menurut abang gimana? Saya bilang begini, menurut saya, kamu gak kemana-mana. Sekali kamu ditetapkan Tuhan, kemanapun kamu pergi, Tuhan akan bertemu dengan engkau. Dan kemanapun engkau berlari, di sana Tuhan ada. Dia langsung gimana? Serius bang, serius. Kita buktikan. Dan sampai hari ini, walaupun dia masih dalam persungutan kecil-kecilan, tapi dia bilang, Tuhan kita luar biasa. Kata. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah tetapkan kita nggak bisa kemana-mana. Saya minum dulu, saudara. Daud berkata, ketika aku ke timur, engkau di sana. Ketika aku ke barat, engkau juga di sana. Ketika aku ke selatan, engkau juga di sana. Aku ke utara, engkau juga di sana. Jadi Daud nggak bisa melarikan diri dari Tuhan.
Dia nggak bisa menjauh dari Tuhan. Kemana-mana dia tetap bertemu dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah memilih dia, menetapkan dia sebagai biji matanya Tuhan. Ya. Proses pertobatan saya tidak gampang, saudara. Saya pulang, saya kesepian sekali, saudara. Saya mau ke Mangga Besar, saya rasanya takut sekali, saudara, gitu ya. Karena situ judi dulu, kan kita perangkap di judi dulu situ, saudara. Satu saat ketika saya masuk ke Mangga Besar, saya merasa takut sekali, saya berdoa, Tuhan, saya nggak mungkin menghindar dari dunia ini, nggak mungkin. Saya nggak mungkin pergi jadi petapah sampai mati, nggak mungkin. Saya mesti turun di mana dunia yang dulu saya tinggalkan, gitu. Akhirnya saya ketika masuk ke Mangga Besar itu, saudara, saya memberanikan diri. Karena doanya di situ, doanya di Mangga Besar situ, saudara. Kita punya tim doa waktu itu, ada saya bergabung di salah satu tim doa kecil. Dan ketika saya datang, saya sampai di atas, saya lega sekali. Saya berani masuk itu Mangga Besar, karena memang saya takut sekali, sama seperti Daud, saudara. Dan disitulah Tuhan menghibur saya, saudara. Dan setiap kali saya mengalami ketakutan. Saya punya mentor, dia latar belakangnya kurang lebih seperti saya. Dia selalu katakan, maju terus, jangan mundur. Saya bilang, saya mau kerja aja. Saya nggak mundur, tapi saya mau kerja aja. Nggak kuat saya, gitu kan. Itu tahun-tahun pertama, 2010 itu, 2 tahun pertama itu, Ko Dedi juga tahu saya. Itu berat sekali, saudara. Berat bagi saya. Saya bilang, saya kerja. Saya kerja, bukannya saya untung. Habis duit saya yang saya dapat tempat lain, habis buat hanya untuk kerja doang, gitu loh. Ini kerja nggak ada dapat gaji, malah saya rugi, gitu kan. Selalu begitu, saudara. Saya pikirkan, apakah saya memang harus... Jadi begini, saudara, Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Alasannya mungkin kerja, tapi saya percaya kalau saya kerja dan keenakan kerja, mungkin saya pasti meninggalkan apa yang sudah saya nesarkan di hadapan Tuhan. Karena saya nesarkan hidup saya dari umur 15 tahun, sebelum saya jadi pemuda yang bandel, saya ingin menjadi hamba Tuhan. Dan itulah yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup saya. Kalau saya bisa ada tempat ini, semua karena Tuhan menetapkan saya menjadi seseorang yang ada di domainnya. Saya sebagai pelayan Tuhan ada di mimbar ini, Tuhan juga memilih Bapak Ibu untuk domain-domain kita tertentu. Baik sebagai seorang pengusaha, seorang karyawan, apapun yang Tuhan percayakan, itulah domain kita. Kita tidak bisa pergi dari sana, kita harus ada di sana. Karena Tuhan menetapkan kita untuk menjadi berkat di sana. Itulah anak kesayangan. Yang berikutnya, saudara, yang ketiga. Ya, kita baca ayat yang tadi dulu, jangan dulu. Kita baca ayat itu dulu. Ya. Kita baca ayat ini, saudara. 3:4. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji mataku. Jadi saudara, yang ketiga adalah kita berharga dan sangat berharga di mata Tuhan. Lihat kiri kanan saudara, katakan engkau sangat berharga. Ya, katakan kepada kiri kanan saudara, katakan engkau sangat berharga. Saudara perhatikan mata saudara. Ada kelopaknya, ya. Kalau kita lihat mata kita ini ada kelopaknya. Kalau mata kita ini mau diserang oleh sesuatu, baik debu, hal-hal kecil yang ingin masuk ke mata kita, secara otomatis kelopak mata kita ini tertutup dan melindungi mata kita. Benar kan ya? Kelopak mata kita. Begitu otomatisnya kalau jadi sesuatu gitu, kecuali kita nggak lihat dia datang mungkin dari samping kita, tapi kalau dia datang mata kita bisa lihat, otomatis kita punya kelopak mata ini menutup. Begitupun Tuhan, secara otomatis, tanpa kita berseru pun, dia akan melindungi kita. Kalau saya pikir-pikir 2 kali dalam hidup saya hampir dibunuh di masa, saudara. Saya lagi nggak ngerti 1 kali, 2 kali gitu ya, saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak buat salah. Yang buat saya kelompok yang sana, saya datang kena imbasnya. Dan saya melihat di situ, waktu itu saya sih belum mengerti. Ketika saya sudah diproses Tuhan untuk menjadi hambanya, baru saya mengingat masa lalu saya, Tuhan ingatkan saya gitu ya, 2 kali atau 3 kali. Sampai mobil sudah dibakar, tinggal saya dibakar doang, yang belum saudara. Tapi mereka nggak sentuh saya sedikit pun. Itu saya kalau pikirkan,
Apa kebetulan? Tapi menurut saya nggak ada yang kebetulan, saudara. Walaupun saya jahat, sebegitu jahatnya. Tapi karena Tuhan sudah menetapkan saya sejak awal untuk rancangannya, untuk tujuannya. Maka saya dilindungi penuh oleh Tuhan. Saya sejak awal sudah menjadi orang yang berharga bagi Tuhan. Orang yang punya nilai tinggi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sampai beberapa kali, saudara. Kalau saya pikirkan itu mengerikan sekali. Ada yang naik gitu, saya punya saudara, dia waktu di pas pampres, dia satu umur sama saya, saudara sepupu lah dari ibu saya ya. Dia naik, dia katakan, kamu lakukan apa? Saya lagi di satu klub gitu ya. Saya bilang, saya nggak lakukan apa-apa, saya kesini untuk happy kok. Orang di bawah udah ribuan mau bunuh kamu. Saya pikir apa salah saya? Tapi ternyata kelompok lain yang bikin ulah di situ, saya datang kena imbasnya, saudara. Dan ada 2-3 kali Tuhan melindungi saya, dan saya hari ini saya bilang katakan, kalau Tuhan sudah memilih kita, Tuhan akan memilih kita terus kepada tujuannya. Tidak berhenti kepada hanya memilih, saudara. Kalau Tuhan memilih Bapak Ibu, baik sebagai pengusaha, baik sebagai seorang wirausaha apapun itu, saudara, Tuhan akan membawa saudara sampai kepada tujuan Tuhan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan tidak akan berhenti sampai Tuhan puas melihat hidup kita diberkati dan memberkati orang lain. Jadi saudara, kata berharga itu adalah kita bernilai tinggi, ya. Sama seperti bangsa Israel itu ketika mereka mau keluar, tadi saya sudah katakan, ya. Karena Firaun mengeraskan hatinya, maka apa yang terjadi, saudara? Terjadi 10 tulah. Ya, air berubah menjadi darah, 7 hari maka ikan-ikan semuanya mati. Ada lalat pikat yang menyebabkan gatal-gatal di seluruh Mesir. Ada nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, cikungunya, dan lain-lainnya. Ada bara, ada kematian anak sulung. Semua Tuhan lakukan karena Tuhan membela umatnya. Tuhan ingin mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Dan mereka dibawa sampai ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh susu dan madu, kata Tuhan. Tanah di mana di sana mereka akan mengenal Tuhan sepenuhnya. Dan di ayat lain Tuhan katakan, dan di sana mereka tidak lagi akan membuat berhala-berhala untuk mereka sembah. Dan hari ini firman Tuhan terbukti. Orang Israel sangat takut kalau ada berhala atau patung di rumah mereka, saudara. Mereka takut sekali, saudara. Dan itulah janji Tuhan bagi mereka. Tuhan juga menghalau bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah padang gurun atau di daerah yang tandus itu ketika mereka mau keluar memasuki tanah Kanaan, baik orang Amon, orang Moab, ya, kota Yeriko, kota Ai, diruntuhkan semuanya. Karena Tuhan membela umatnya. Ada teman saya, dia katakan begini, Tuhan Yahweh itu bukan Tuhan, dia itu iblis katanya. Karena apa? Karena dia melihat Tuhan menyuruh bangsa Israel ketika satu bangsa mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima umat Tuhan. Tuhan katakan, sudah kamu akan mengalahkan mereka. Bahkan ayatnya keras, habisi mereka, sampai di ternak-ternak pun habisi. Saudara, kalau kita hanya sampai ke konteks itu, kita akan salah paham dengan Tuhan. Mengapa? Karena kalau konteks itu hanya kita sampai di situ, kita akan menganggap bahwa Yahweh itu atau Tuhan itu sadis benar. Tuhan orang Israel itu kok haus darah. Tapi saudara harus melihat bahwa mengapa sampai Tuhan menghancurkan orang Mesir? Karena kekerasan hati Firaun. Karena Firaun tidak mau menerima Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada dia. Bahkan dia katakan, saya tidak mengenal Tuhan siapa itu. Siapa Tuhan itu? Siapa Yahweh itu kalau bahasa aslinya? Siapa Yahweh itu? Aku tidak kenal. Akhirnya yang terjadi bagi bangsa Mesir adalah mereka harus menerima. Yang terjadi bagi orang Moab, orang Amori juga, orang-orang yang ada di sekitar tanah Kanaan, 7 suku yang ada di tanah Kanaan, mereka harus menerima ganjaran sesuai dengan penolakan mereka terhadap Tuhan. Jadi teman saya katakan begini, dia bukan Tuhan. Dan jawabannya, dia adalah Tuhan yang adil dan tegas. Bukan karena Tuhan ingin memusnahkan mereka. Tapi Tuhan ingin menunjukkan, oleh karena kekerasan hati mereka lah. Tuhan yang mereka tidak kenal itu, inilah Tuhan orang Israel yang dikenal. Tuhan yang membela umatnya sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kalau untuk membela umatnya, Tuhan harus menghalau, menyingkirkan
menghancurkan bangsa-bangsa. Tapi dengar baik, untuk saudara dan saya, sampai ke rumah Bapa, Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal. Tidak lagi mengorbankan bangsa-bangsa. Dan oleh karena itu saudara, Tuhan mengizinkan kita pergi kepada bangsa-bangsa supaya lewat kita. Yang tadinya mereka membenci kita karena nama Tuhan. Mereka membunuh kita karena nama Tuhan. Mereka melihat kasih yang sejati seperti kasih Yesus kepada kita. Mereka bisa mengenal kasih itu kalau kita bisa ada di tengah-tengah mereka. Yang berikutnya B. Ya lanjut aja. Oke. Kita baca dulu ayatnya ya, sebentar ya. Kita baca ayatnya dulu. Yesaya 43. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, itulah kita di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan tidak lagi menghalau orang-orang kafir itu. Tuhan tidak lagi menghalau musuh-musuh kita. Tuhan tidak lagi menghalau orang-orang yang membenci kita. Tuhan tidak lagi menghalau orang-orang yang mungkin saja menurut saudara sangat menyakitkan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah agar bangsa-bangsa itu diselamatkan, bukan dibinasakan. Ya saudara, Tuhan ingin kita ke sana dan mereka melihat siapa yang Tuhan kasihi. Kita baca lagi ayat firman Tuhan. Ya. Yang berikutnya, tadi kita ada orang-orang yang bernilai tinggi. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang spesial. Orang-orang yang berharga adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mari kita baca, saya bacakan saja. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan. Oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin saudara. Kata Franklin Graham begini saudara, tidak peduli badai apa yang Anda hadapi, Anda perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Dia tidak meninggalkan Anda. Ada satu lagi, Grimani Kent, bersama Tuhan Anda lebih kuat dari pergumulan Anda dan lebih ganas dari ketakutan Anda. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu dari Grimani Kent. Awal perang Rusia-Ukraina, santer terdengar kabar kalau saudara ikuti beritanya. Presiden Rusia dan para petinggi Rusia ingin membentuk satu tim khusus, orang-orang spesial, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak merasa sakit, orang-orang yang tidak mengasihi musuhnya, orang-orang yang akan diutus dan menang dalam segala pertempuran. Itu yang dirancangkan, yang kita terdengar, yang kita dengarkan ketika awal perang Rusia-Ukraina. Sebaliknya saudara dan saya adalah orang-orang spesial yang dipilih Tuhan dan ditetapkan. Pergi kepada bangsa-bangsa, bukan untuk memerangi mereka. Tapi saudara, orang-orang yang tidak merasa takut, tidak khawatir, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, memiliki belas kasihan yang tinggi kepada jiwa-jiwa. Kalau Presiden Rusia ingin menghancurkan musuhnya, tapi bagi kita, Tuhan mengutus kita supaya kita memiliki belas kasihan yang tinggi kepada orang lain, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan Yesus.
Karena saudara dan saya adalah orang-orang spesial. Para rasul sudah mengalaminya. Orang-orang spesial, 12 murid Tuhan yang spesial digantikan satu oleh Matias. Yudas digantikan jadi tetap 12. Mereka sampai mati dan tidak pernah mundur di dalam pengutusan mereka kepada jiwa-jiwa. Begitupun saudara. Tuhan akan menyertai kita dengan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia akan menolong kita, memberikan penghiburan bagi kita, memberikan damai sejahtera, pengharapan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang ada di hadapan kita, kita pasti keluar sebagai pemenang-pemenang. Tutup kata, kita dipilih dan ditetapkan bukan untuk kalah dan mundur. Tetapi kita dipilih dan ditetapkan untuk menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Saya mau berdoa buat kita dulu.